Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Zahra Safitri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang sistem ekresi. Nyimak. Yang pertama ada soal jelaskan perbedaan sistem ekresi, defikasi, dan sekresi serta berikan contohnya. Ada sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh dan bisa menjadi racun. Contohnya, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan CO2, dan hati mengeluarkan empedu. Adalah sistem sekresi. Sistem sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan dalam tubuh. Zat yang dihasilkan berbentuk lendir, contohnya enzim dan hormon. Yang terakhir adalah sistem defikasi. Dapat diartikan sebagai pengeluaran zat untuk pencernaan atau proses pengosongan usus untuk membuang kotoran. Zat dari defikasi tersebut adalah fases yang akan dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Fases melalui gerak peristaltik terdorong sedikit demi sedikit sehingga mendekati rektum. Akibatnya timbul rangsangan gas tokolik, yaitu rangsa pertanda ingin BAB. Yang kedua adalah sebutkan organ apa saja yang terlibat proses ekresi dan apa yang dikeluarkan. Pertama ada organ ginjal. Organ ginjal adalah organ paling utama dalam sistem ekresi pada manusia dan terletak pada bagian bawah tulang rusuk di samping tulang belakang. Fungsi utama organ ginjal adalah menyaring darah dan mengeluarkannya melalui urin. Organ ginjal berperan penting dalam sistem ekresi pada manusia dengan mengeluarkan asam dan urea yang merupakan senyawa hasil pemecahan protein dalam tubuh, serta menyeimbangkan garam, mineral, dan air di dalam darah. Yang kedua ada organ paru-paru. Organ paru-paru tidak hanya membantu mengisi asupan oksigen untuk tubuh, tetapi juga membantu mengeluarkan karbon dioksida yang bersifat racun bagi tubuh. Sistem ekresi pada manusia di organ paru-paru akan terjadi ketika kita mulai bernafas dengan hidung atau mulut. Udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan melewati tenggorokan dan menuju trakea. Yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya adalah organ kulit. Kulit tidak hanya menjadi pelindung paling luar tubuh dan mengatur suhu tubuh, tetapi juga berpartisipasi dalam sistem ekresi pada manusia. Organ kulit mampu mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Selanjutnya ada organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan dalam tubuh membantu mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Namun selain melakukan hal tersebut, sistem pencernaan juga berfungsi dalam sistem ekresi pada manusia. Salah satu cara organ sistem pencernaan membuang kotoran dan racun dari tubuh adalah melalui buang air besar. Fase 1 tinja adalah kumpulan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan perlu dikeluarkan agar tidak terakumulasi dalam urin. Selanjutnya ada organ hati. Organ hati adalah organ selain ginjal yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia, yang bertugas untuk menyaring darah. Organ hati terletak di dalam tulang rusuk dan berada di bagian kanan perut. Organ hati menyaring darah yang berasal dari organ pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Kotoran dan racun tersebut akan dimasukkan ke dalam cairan empedu dan memasuki usus untuk dikeluarkan dalam bentuk tinja. Kotoran dan racun juga dapat dimasukkan ke darah yang akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Soal ketiga yaitu apa fungsi ginjal, fungsi kulit, fungsi hati, dan paru-paru. Fungsi ginjal adalah menyaring darah serta mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan napas. Fungsi kulit adalah mengeluarkan kotoran dan racun melalui keringat dan berupa sel-sel kulit mati. Yang terakhir adalah fungsi hati, untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan.
Soal yang terakhir adalah, jelaskan bagaimana bisa terjadi peradangan ginjal dan akibat. Penyebab infeksi ginjal. Sebagian besar infeksi ginjal disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain oleh bakteri, infeksi ginjal juga dapat disebabkan oleh infeksi virus atau jamur, meskipun keduanya jarang terjadi. Bakteri penyebab infeksi ginjal biasa berasal dari saluran pencernaan yang keluar bersama tinja, lalu masuk ke dalam lubang kencing dan berkembang biak di kandung kemih, kemudian menyebar ke ginjal. Biasanya bakteri yang masuk tadi akan terbuang bersama urin, sehingga tidak terjadi infeksi. Akan tetapi pada kondisi tertentu, bakteri tersebut akan berkembang biak di dalam saluran kemih hingga akhirnya menyebar ke akibat infeksi ginjal atau gejala-gejala yang biasanya muncul 2 hari setelah infeksi terjadi. Berikut ini adalah gejala yang muncul pada penderita infeksi ginjal. Adanya darah atau nanah dalam urin, bau urin yang tidak seperti biasanya, sakit pinggang atau nyeri punggung bawah, demam, menggigil, lemas, tidak nafsu makan, mual dan muntah, diare, dan akibatnya juga dapat disertai dengan gejala infeksi saluran kemih lainnya, seperti sensasi nyeri atau terbakar ketika buang air kecil. Frekuensi buang air kecil lebih sering atau sulit buang air kecil. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.